Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Budi Siswanto. Kami dari kelompok 2 kelas 12C. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa ide peluang usaha es pisang kuning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Brilian Andi Pramudi, absen 11. Saya Sri Balamadika, absen 13. Saya Saidun, absen 35. Saya Aditya Pertama, absen 1. Saya Sadala Wijaya Oktavi, absen 33. Saya Dewa Farhani, absen 12. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari es pisang kuning. Kalian pasti familiar dengan es pisang hijau. Nah, es pisang kuning tidak jauh berbeda dengan es pisang hijau. Apa itu es pisang kuning? Es pisang kuning adalah hidangan penutup tradisional yang terdiri dari pisang utuh yang sudah dikukus, lalu diselimuti dengan kulit daging tepung dan disajikan dengan bubur sum-sum yang gurih dan es batu, lalu diberikan topping sirup dan juga susu kental manis. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat es pisang kuning. Dan bahan-bahannya adalah ada pisang kepok, kulit kuning, tepung beras, sun kara, garam, pewarna makanan, bubur sumsum, tepung beras, sun kara, gula pasir, garam, daun pandan, es batu, sirup merah, susu kental manis. Selanjutnya yaitu alat-alat yang digunakan. Berikut adalah alat-alat digunakan untuk membuat es pisang kuning, yaitu pengukus atau dendam, wadah atau mangkuk, wajan dan panci, sendok, spatula, plastik untuk membungkus, piring atau mangkuk saji, dan timbangan. Baik, selanjutnya yaitu adalah proses kami membuatnya. Ini proses pembuatan es pisang hijau. Yang pertama yaitu adalah siapkan pisang, kemudian pisangnya dikukus selama 15 menit. Ini adalah pisang kapokan. Ini merek. Kemudian siapkan ada tepung terigu, ada tapioka, kemudian ada tepung beras, kemudian gula pasir. Semua bahan dicampurkan dalam satu wadah, kemudian ditambahkan dengan 1,5 sendok garam, kemudian 1 bungkus santan cair, lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, kemudian masak menggunakan api kecil, aduk hingga kalis. Selanjutnya, apabila adonan sudah kalis, pindahkan ke sebuah wadah, kemudian beri sedikit minyak supaya adonannya tidak lengket. Beri pewarna makanan berwarna kuning, kemudian uleni adonan hingga kalis. Nah, itu adalah proses pembuatan untuk kulit es pisang hijau. Selanjutnya, masukkan adonan ke plastik, lalu ratakan dengan gelas agar mudah menempel pada pisang. Gulung pisang dengan adonan. Masukkan pisang ke adonan yang sudah dipipihkan, lalu bentuk seperti menyerupai pisang. Kemudian adonan tersebut dikukus selama kurang lebih 15 menit.
adalah proses pembuatan bubur sumsum. Yang pertama yaitu siapkan tepung beras banyak 2 bungkus, kemudian beri santan sebanyak 2 bungkus dan garam 1/4 sendok teh. Kemudian masukkan 2 bungkus santan. Nah, kemudian aduk sampai rata, lalu tambahkan sedikit air dan daun pandan. Masak dengan api kecil, lalu aduk terus sampai menjadi bubur. Lalu pembuatan mutiara merah. Rendam selama 5 menit, kemudian rebus hingga matang kurang lebih 7 menit. Lalu sisa adonan dapat dibuat menjadi seperti cakil. Lalu cadilnya dimasukkan ke dalam panci dan dikukus selama direbus. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu es pisang kuning siap saji dan bisa disediakan. Saatnya kita mereview kendaraan sampel kita. Jadi apa? Karena paginya pas, ada apa ngomongnya? Baik, untuk narasumber kami yaitu Mbak Vina menyampaikan bahwa es pisang kuning kami juga dalam bentuk yang baik. Kesimpulannya, pada proses kali ini kami sudah menyelesaikan pembuatan es pisang kuning dengan cukup baik dengan respon dari Mbak Vina yaitu narasumber kami, Mbak Fani dengan respon yang baik. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.